Selamat pagi pemirsa. Selamat pagi pemirsa. Thank God it's Friday. Bener kan ini Jumat kan? Betul, ini sudah menjelang akhir pekan. Thank God it's Friday. Thank God juga pelaku dari pembunuh gadis penjual gorengan itu juga akhirnya sudah ditemukan Sudah ditangkap ya. Dengan cukup dramatis tadi kita hadirkan videonya di awal pemirsa. Jadi ternyata sudah 11 hari diburu ya teman-teman ya, berdasarkan informasi yang didapatkan. Akhirnya polisi berhasil mengejar lalu menangkap IS. Ini adalah tersangka pembunuh gadis penjual gorengan tepatnya di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Ini drama karena pada saat diamankan ya Jason Iqbal itu pelaku ini Indra Setiawan ya namanya. Setiawan. Nah dia ini sedang bersembunyi di loteng rumah kosong pemirsa di Korong Pasa Galombang di Nagari Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman. Nah di situ polisi akhirnya menemukan IS, menangkap dan juga mengamankan sekaligus ya karena IS ini diamuk massa pada saat itu. Betul, setelah 11 hari pencarian dan ada informasi kalau IS ini sempat terlihat juga oleh warga, akhirnya bisa diamankan oleh polisi. Dan memang ketika dibawa keluar oleh polisi dan coba diamankan masuk ke dalam mobil, warga ini memang langsung bereaksi begitu ya. Dan polisi bahkan sempat melepas tembakan untuk membubarkan warga karena warga saat itu cenderung sangat sangat geram begitu melihat tersangka ini dibawa. Nah ini dia yang dilingkari berwarna merah ini pemirsa, itu dia Indra Setiarman. Nah bersembunyinya di atas loteng rumah kosong. Ini menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi polisi karena merupakan warga lokal. Jadi dia tahu banget tuh teman-teman di mana harus bersembunyi, celah-celah di mana yang mungkin bisa dijadikan tempat supaya tidak terlacak oleh polisi. Paham medan gitu ya dia ya. Paham medan, dan ternyata memang banyak laporan ya dari warga terkait dengan beberapa aksi kejahatan yang diduga dilakukan oleh Indra Setiarman karena ya juga merupakan residivis untuk beberapa kasus. Kalau begitu saya mau ajak pemirsa kita dengarkan dulu apa yang disampaikan oleh AKBP Faisal Amir. Ini adalah Kapolresta Padang Pariaman terkait dengan penangkapan IS ini. Alhamdulillah kami sampaikan kepada seluruh masyarakat yang turut membantu dalam pencarian tersangka. Tepat tadi jam 3 sore kami berhasil mengamankan dan menangkap tersangka yang sampai saat ini dicari, dan benar sesuai dengan pelaku, sesuai dengan identitas dan gambar yang kami miliki dengan saksi-saksi yang ada. Untuk selanjutnya kami lakukan penyidikan atas keterlibatan dan pasal yang akan kami terapkan. Jadi pemirsa, korban ini NKS punya mimpi teman-teman. Jadi gadis penjual gorengan ini pengen punya rumah yang layak huni untuk diberikan juga kepada ibunya. Tapi sedih sekali karena NKS sudah tidak ada lagi sekarang karena meninggal akibat perbuatan keji Indra Setiarman ini. Dibunuh begitu ya. Dan ternyata setelah 2 pekan kasus ini bergulir atau 2 pekan setelah kematiannya dan ditemukan jasadnya, ternyata banyak orang-orang yang memberikan donasi kepada keluarga dari NKS untuk membangun rumah yang lebih layak. Donasinya ini macam-macam, baik material dan juga imaterial. Yang imaterial itu bahkan seperti bahan-bahan bangunan untuk membangun rumah, batu, pasir, semen itu disumbangkan. Dan ini kita lihat prosesnya ya, memang agak miris sekali kalau mengingat ada mimpi yang begitu besar, tapi takdir harus berkata lain. Mimpi ini disampaikan sejak NKS ternyata duduk di bangku SMP, di mana uang hasil menjual gorengan ini sering disisihkan untuk memperbaiki rumah orang tuanya. NKS ini saat ini tinggal bersama ibunya sebelum meninggal ya, Iqbal, Jason. Dan ibunya ini juga tinggal di satu rumah yang sama, ibunya berprofesi sama sebagai penjual gorengan keliling. Dan cita-cita NKS itu adalah untuk memperbaiki rumah ibunya. Jadi memang cita-citanya sangat mulia sekali, dan dia adalah salah satu tulang punggung keluarga juga yang berjualan gorengan itu adalah untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan juga kebutuhan sekolahnya dia. Kita doakan semoga tercapai mimpi-mimpi dari NKS termasuk keluarga, dan hukuman yang setimpal harus diberikan kepada pelaku. Betul. Dan kalau ini apakah hukuman yang setimpal? Mungkin masyarakat menimbulkan pro dan kontra ya terkait dengan kasus Tina Rambe, pemirsa, tahanan perempuan yang belakangan ini sempat viral pada saat memeluk anaknya, tapi dari balik jeruji besi ini di penjara. Ini kembali menjalani sidang di Pengadilan Negeri Labuhan Batu, Sumatera Utara. Jadi agenda sidang yang terakhir ini adalah pembacaan pembelaan Tina, pemirsa. Nah pada saat itu Tina ini disambut oleh keluarga dan juga masyarakat Pulau Padang yang memberikan dukungan untuk
Tina Rambe supaya bisa tetap kuat dalam menghadapi proses hukum yang ada saat ini? Kalau kita melihat kasus yang bergulir, Tina Rambe ini memang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pasal 213 ayat 1 KUH pidana karena melakukan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan oleh seorang pejabat saat melaksanakan tuntutan 6 bulan penjara. Dan pada saat itu kita tahu Tina Rambe ini adalah salah satu dari demonstrasi atau massa yang kemudian menolak pembukaan kelapa sawit begitu ya di wilayahnya, dan dia dianggap melakukan perlawanan terhadap aparat pada saat itu. Betul, dan ada juga desakan ya dari anggota DPR RI supaya kasus ini bisa diselesaikan dengan restoratif justice. Dan tentu nanti dari elemen masyarakat biasanya juga akan menggalang entah itu dalam bentuk petisi atau apapun untuk yang intinya mencari keadilan bagi mungkin itu hanya berjuang untuk lingkungan atau memperjuangkan kepentingan masyarakat banyak begitu. Karena kalau berbicara soal kelapa sawit itu yang dirugikan oleh yang masyarakat merasa dirugikan adalah satu dari segi lingkungannya, kemudian dari segi polusi dan ancaman untuk lingkungan itu sangat besar sehingga mereka mempunyai alasan cukup besar untuk melakukan protes itu kemarin. Ini perlu diprotes nggak tapi kalau yang setelah ini? Kalau yang ini dia nih agak susah ya. Iya perlu juga, tapi gimana ya gitu ya? Sudah terjadi. Ya ini catatan yang bisa dikatakan hitam ya dalam penyelenggaraan PON begitu. Kita kembali lagi ke kasus pemukulan yang dilakukan salah satu pemain begitu terhadap wasit, di mana tim sepak bola PON Sulawesi Tengah ini kemudian tiba di Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu pada hari Kamis pagi. Ya, ada satu pemain yang sempat viral, Muhammad Rizky Saputra, ini karena sempat memukul wasit. Ini video amatirnya terjadi dalam laga tanding antara Sulawesi Tengah dengan tuan rumah Aceh yang mengaku siap menerima sanksi. Tapi pada saat sudah mengatakan begitu, Rizky Saputra ini berharap supaya Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, itu memberikan pertimbangan sebelum menjatuhkan sanksi untuk Rizky. Karena menurut Rizky ya, Jason Iqbal, memukul wasit ini dilakukan secara spontan tanpa pikir panjang resiko apa yang akan dihadapi. Ini klaimnya Rizky ya. Agak aneh ya, karena bukannya seharusnya sebagai seorang atlet bisa lebih menjaga emosi. Jadi kalau terhadap wasit saja bisa seperti itu dikhawatirkan ya. Tentunya kita tidak ingin itu terjadi pada saat bermain dengan pemain lain begitu. Dan lalu, kita akan seperti apa ya pernyataan dari Rizky Saputra terkait dengan kejadian kemarin ini dia? Harapan saya semoga Pak Ketum PSSI bisa mempertimbangkan soal sanksi yang saya dapatkan karena banyak kejanggalan yang dilakukan oleh wasit. Ya, jadi kita lihat nanti apa langkah selanjutnya yang dilakukan. Yang jelas tetap sportivitas adalah hal yang utama. Kita nggak mau, kemarin sudah berprestasi loh teman-teman. Udah berhasil menahan imbang Arab Saudi, belum lagi kemarin dengan Australia dan lain-lain. Jangan sampai dinodai dengan insiden-insiden semacam ini. Apalagi tuh mainnya di Pekan Olahraga Nasional ya. Apalagi di Pekan Olahraga Nasional, mereka BBB bener yang harus dibanggakan. Iya. Betul, pokoknya ini banyak sekali evaluasi ya terkait dengan penyelenggaraan PON di Aceh, Sumatera Utara ini. Semoga nantinya ke depannya untuk penyelenggaraan berikutnya baik dari infrastruktur, pemain, semuanya benar-benar dipikirkan dengan matang supaya kejadian-kejadian seperti ini sudah tidak terulang lagi. Kalau begitu pemirsa, nanti akan ada beberapa ulasan lain yang akan kami hadirkan di Selamat Pagi Indonesia hari ini. Kita akan simak, ini dia ada rangkuman informasi khusus untuk Anda di dalam Selamat Pagi Indonesia Flash berikut ini. Dari sidang lanjutan korupsi pengelolaan Tata Niaga Timah yang menghadirkan 4 saksi dari Jaksa Penuntut Umum, terungkap aliran uang masuk hingga 4 triliun rupiah ke perusahaan smelter yang diwakili suami Sandra Dewi yakni Harvey Muiz. Evaluator kerjasama smelter PT Timah Tbk, Eko Zuniarto menyebut, dana hingga lebih dari 4 triliun rupiah mengalir dari perusahaan milik negara tersebut ke PT Refined Bangkatin atau RBT dan perusahaan berbentuk CV lainnya yang terafiliasi. Dalam sidang, Hakim Arianto menanyakan kepada Eko terkait aliran dana PT Timah ke RBT, baik untuk pembayaran biaya smelter maupun pembelian biji timah ketiga perusahaan, yakni CV Karya Mandiri, CV Belitung Makmur Sejahtera, dan CV Semar Jaya Perkasa. Eko menyebutkan biaya sewa smelter PT Timah dibayar ke RBT pada tahun 2018 sebesar 69 miliar. Kemudian dibayar 736 miliar di tahun 2019 dan 315 miliar di tahun 2020 dengan total 1,12 triliun sepanjang tahun 2018 hingga tahun 2020.
Menurut Eko, aliran dana untuk pembayaran biji timah ke PT RBT dari PT Timah sepanjang tahun 2018 hingga tahun 2020 dengan total 3,7 triliun rupiah dilakukan di Bangka dan di Belitung. Ribuan santri dan siswa madrasah dipulangkan setelah bangunan Ponpes Nurul Huda Kecamatan Sukasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat hancur dihantam gempa Rabu pagi lalu. Pihak pondok belum bisa memastikan kapan para santri bisa kembali mondok lantaran kerusakan yang sangat parah. Lebih dari 1.000 santri dan santriwati serta siswa-siswi madrasah yang harus dipulangkan karena bangunan pondok dan sekolah rusak parah. Pihak pondok juga menyarankan libur mengantisipasi gempa susulan dan terjadinya korban jiwa. Tim Trauma Healing Polresta Bandung melakukan trauma healing pada anak-anak di pengungsian gempa Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, Kamis sore. Sejumlah polwan terlihat menghibur anak-anak dengan berbagai permainan. Para petugas juga memberikan hadiah pada anak-anaknya sehingga mereka terlihat sangat bergembira. Tak hanya anak-anak, orang tua mereka ikut menyaksikan permainan dari tim Trauma Healing Polresta Bandung yang terlihat kuat bergembira dan tertawa riang. Seperti diketahui, di lokasi pengungsian di Kecamatan Kertasari ini selain orang tua, banyak juga anak-anak bahkan bayi. Ya, dan itulah beberapa informasi utama yang menjadi menu kita pada pagi hari ini. Namun tentunya kita akan hadirkan perbincangan khas Selamat Pagi Indonesia, teman-teman ya.